yang acak yang nantinya akan kita urutkan secara ascending ya. Nah, data pertama itu ada 34 ya. Lalu ada 67 ya, ada 23, ada juga 28 dan 98. Nah, kita akan mengurutkan data ini dengan metode bubble sort ya. Nah, langkah-langkahnya yang dilakukan adalah seperti ini. Ya, nah di sini ada banyak data ya. Nah, di sini ada banyak iterasi ya. Sebenarnya kita mulai dulu dari yang iterasi yang pertama ya. Nah, ini kita mulai dari iterasi yang pertama ya, ini. Ya, nah ini adalah data yang akan kita urutkan ya. Nah, kita lihat di sini ada kotak yang sudah saya warnai biru. Nah, kita akan mengecek dulu ya data di indeks ke 0 ya, atau di indeks ke 0 ini ya. Ini kan data indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita akan membandingkan data indeks ke 0 dengan data indeks ke 1 ya. Nah, kita cek di sini apakah data indeks ke 0 yaitu 34 lebih besar dari 67 ya atau tidak? Tidak. Tidak ya. Nah, maka oleh sebab itu tidak kita tukarkan ya. Nah, lalu kita masuk ke perulangan yang kedua atau iterasi yang kedua. Ya, kita cek lagi ya. Sekarang data indeks ke 1 akan kita bandingkan dengan data di sini ya, supaya nggak bingung. Data indeks ke 1 akan kita bandingkan dengan data indeks ke 2. Nah, data indeks ke 1 itu adalah berapa? Halo? 23. Bukan, yang di iterasi yang pertama dulu. 67 akan kita bandingkan dengan data indeks ke 2 ya. Data indeks ke 1 apakah lebih besar dari indeks kedua ya atau tidak? Iya. Ya. Oke, jadi kita lihat ya. Jadi di sini kita tukarkan ya. Jadi yang tadinya 23 ada di indeks kedua akan kita pindahkan ke indeks yang pertama. 67 sekarang berada di posisi indeks kedua ya. Nah, sekarang kita cek lagi ya di iterasi ini. Ya, selanjutnya itu adalah di data indeks kedua apakah lebih besar daripada data indeks ketiga? Iya. Ya, oke. Berarti kita masuk ya ke sini ya. Jadi kita tukar. 28 ada di posisi 67 pindah ke posisi 28 ya. Nah, di sini kita masuk ke data iterasi yang ketiga. Ini banyak yang baru join pada jadwal kelas kan jam 7 ya, nanti kalau masuk lebih disiplin lagi ya, jam 7 pas. Dan kalau mengganggu beberapa kali. Ya Salwa ya, tolong diingatkan rekan-rekannya Salwa. Iya, Pak. Nah, ini ya. Nah, ini untuk data indeks ketiga ya. Yang selanjutnya ya kita akan mengecek data dari indeks ke 3 apakah lebih besar daripada data indeks keempat ya. 67 apakah lebih besar daripada 98? Tidak ya, maka posisi 67 tetap ya. Di iterasi keempat itu posisi 67 dia tetap ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Jadi untuk 1, 2, 3 dan 4 ya, posisinya dia tidak akan berubah ya. Jadi posisi iterasi keempat tetap ya. Nah, selanjutnya proses looping akan masih dilakukan ya. Nah, kita akan mengecek lagi, balik lagi ke indeks ke 0 ya, setelah tadi kita melakukan pertukaran sampai indeks keempat ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan ya. Yang pertama ini adalah data indeks ke 0, kita akan bandingkan ya. Nah, di sini data indeks ke 0 yang di sini ya, akan kita bandingkan dengan data indeks ke 1 ya. Nah, apakah 34 lebih besar dari 23? Iya.
Oke ya. Nah, berarti kita tukar datanya ya. Yang tadinya 34 kita pindahkan ke indeks ke 1. Sekarang posisi yang 23 pindah ke indeks ke 0 ya. Nah, selanjutnya kita akan menukarkan juga ya di iterasi kelima ini. Kita akan mengecek ya. Nah, apakah 34 ini lebih besar dari 28? Iya. Atau tidak ya. Oke, maka setelah itu kita tukarkan ya. Posisi 28 ada di posisi 34 menempati posisi 28. Nah, ini untuk iterasi yang ke-6 ya. Nah, di sini kita membandingkan juga ya. Posisi apakah 34 itu lebih besar dari 67 ya. Indeks kedua apakah lebih besar dari 67? Salah. Tidak ya. Maka posisi ini kita tidak tukarkan ya. Artinya posisinya tetap ya. Ini kita masuk ke iterasi ke selanjutnya. Ya, sekarang kita bandingkan juga posisi indeks ketiga yaitu 67 ya, apakah lebih besar daripada 98? Itu tidak. Tidak ya, artinya posisi tetap ya di iterasi ke 8 ini ya. Nah, setelah itu kita lakukan lagi pengulangan ya. Nah, ini masuk ke slide berikutnya ya. Nah, sebentar. Nah, kita masuk lagi ke sini ya. Jadi kita akan lakukan looping lagi dari awal ya. Kita akan bandingkan lagi 23 apakah lebih besar dari 28 atau tidak? Tidak. Tidak ya. Oke, maka masuk di iterasi dulu, untuk iterasi ke 9 ya. Nah, iterasi ke 9 23 tetap ya, tidak ada perubahan. Tidak berubah. Nah, sekarang masuk ke iterasi selanjutnya, iterasi 10 kita bandingkan dulu 28 apakah lebih besar dari 34? Tidak. Tidak ya, maka posisi tetap ya. Kita masuk ke iterasi yang 10 ya. Sekarang kita cek apakah 34 lebih dari 67? Tidak. Tidak ya. Berarti kita masuk ke iterasi 11. 34 dengan 67 tetap ya. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi yang 12. Kita cek 67 apakah lebih besar daripada 98? Tidak. Tidak ya. Maka kita akan looping lagi ya. Nah, ini looping selanjutnya ya. Jadi kita akan masuk lagi ke iterasi yang 13 ya. Nah, kita akan cek lagi ya di sini apakah 23 sampai 23 dengan 28 apakah sama? Maksud saya apakah 23 lebih dari 28? Tidak. Tidak ya. Sama yang selanjutnya ya, kita bandingkan juga 28 apakah lebih dari 34? Tidak. Tidak ya, maka tidak akan. Selanjutnya 34 apakah lebih dari 67? Tidak. Tidak ya. 15 dan terakhir apakah 67 lebih dari 98? Tidak. Tidak ya, maka pengulangan akan selesai ya. Ya, jadi pengulangan tidak akan lagi dilakukan ya. Jadi metode bubble shot ya kurang lebih seperti itu prosesnya. Jadi kita melakukan iterasi sampai looping tersebut selesai dibentuk ya. Nah, kurang lebih model bubble shot seperti ini ya. Jadi intinya kita melakukan looping terus sampai akhirnya kita menemukan bahwa data yang kita akan urut itu betul-betul sudah terurut baik secara menaik ascending ataupun menurun ya, descending ya. Nah, ini contoh jika kita menggunakan metode bubble sort untuk mengurutkan data array secara ascending ya. Nah, kita lihat dulu algoritmanya ya dalam bentuk kode programnya ya.
Nah, di sini supaya kalian bisa mengimplementasikannya ya. Yang kita lakukan ya. Nah, ini tambahkan dulu saja library ya. Tambahkan std_lib ya. Maaf Pak, tidak Ya. terlihat kodenya. Sudah kelihatan ya, sebentar. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, jadi di sini ya kita tambahkan dulu library-nya std_lib ya .h ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita lakukan. Kita deklarasikan ya, misalnya tab in, kita tadi pakai contoh yang tadi ya, arraynya sebanyak 5 ya. Berapa saja tadi datanya yang di slide itu? Yang masih ingat? 34, 34, 4, terus 67, 67, terus 23, 23, terus 28, 28, terus 98. 8 ya. Nah, oke, nah di sini kita buatkan juga untuk konternya ya. Terus kita butuhkan juga untuk tempat melakukan temporary ya, untuk variabel menyimpan data tampungan, kita sebut saja sebagai temp ya. Dan ini adalah variabel tukarnya ya. Nah, ini simple ya. Jadi yang kita menggunakan looping ya. Nah, di sini kita gunakan do ya. Artinya bahwa eksekusi dijalankan walaupun dieksekusi dulu, dan kita akan mengecek persyaratannya ya. Nah, di sini kita buat do while dulu ya. Nah, yang perlu kita lakukan, nah di sini kita cek ya. Artinya kita buat kondisi seperti ini, buat initial state menggunakan boolean ya. Tukar itu kita set jadi 0, artinya posisi tukar pertama itu false ya. Nah, jadi di sini seperti ini ya. Dan lalu kita buat looping ya. Kita buatkan dulu looping. Nah, di sini loopingnya itu adalah kita sepanjang kita looping lagi, jadi loop di dalam loop. Yang pertama loop kita menggunakan do, yang kedua kita menggunakan for. Artinya kita menggunakan for karena nilai awal dan akhir sudah tentukan ya. Nah, yang kita lakukan di sini untuk looping melakukan penukaran ya. Nah, di sini kita lakukan ya. Di sini kita cek sepanjang sepanjang dari arraynya, jumlah arraynya ya. Nah, di sini sebenarnya metodenya kita bisa kurangi 5 - 1 ya. Dan di sini kita bisa menggunakan plus ya. Sebenarnya ini bisa kalian ganti dengan panjang dari arraynya atau range ya. Kalau nggak perlu menggunakan ini kalau nanti datanya lebih dinamis ya, karena ini datanya statis. Kita sudah ketahui bahwa jumlah p-nya 5 dan kita ingin mengetahui bahwa indeksnya itu adalah 5 kurangi 1 ya, supaya pengulangannya pas ya. Nah, di sini ada kondisional ya. Nah, di sini yang membandingkan yang tadi ya, kita membandingkan bahwa tab in indeks ya, indeks ke i ya, dan kita bandingkan dengan indeks di next ke i-nya ya, atau indeks i plus 1-nya ya. Nah, di sini berarti kita membandingkan tadi indeks ke 0 ya, di sini misalnya 34 kita bandingkan dengan indeks ke 1 ya. Di sini berarti i plus 1 artinya 0 plus 1, kita bandingkan apakah 34 lebih dari 67 ya. Kalau iya, maka masuk ke kondisi blok kondisi di sini ya. Di sini kita jelaskan, berarti kita tampung dulu nilai kita simpan di nilai tampung atau temp ya. Kita simpan itu adalah tab in-nya
tab in ke I ya. Nah, jadi jika seandainya nilai indeks ke 0 itu lebih besar daripada nilai indeks ke 1, maka simpan di variabel tampungan ya. Nah, lalu yang tab in ini kita ganti ya. Nah, tab in ini kita ganti dengan nilai dari tab in plus 1. Artinya tab in yang sebelumnya akan kita ganti dengan tab in setelahnya. Ya, indeks setelahnya ya. Jadi ini ingat konsep yang kopi susu ya di awal kali pertemuan pertama mengenai pengenalan algoritma itu dijelaskan. Jadi modelnya seperti itu. Jadi menukar ya. Nah, lalu kita ganti tab in indeks ke I ya. I plus 1 sekarang yang tadinya isi di indeks ke 1 ya. Kita isi dia oleh nilai temporary ya. Nah, setelah itu kita flagging, kasih keterangan bahwa nilai tukar sekarang sudah diisi dengan nilai 1 atau artinya sudah true. Ya, artinya berarti pertukaran sudah dilakukan. Ya, kalau memang nilai tab in lebih besar dari tab in I plus 1. Ya. Nah, di sini kita kasih ya, mana tukar, itu kita isi sama dengan 1 ya. Jadi pengulangan dilakukan selama nilai dari si tab in ini bernilai 1 ya. Jadi kalau misalnya di sini nanti sama dengan 1 outputnya ya, atau nilai tukar sini artinya dia itu adalah true, maka pengulangan akan terus dijalankan ya. Nah, ini selanjutnya di sini kita gunakan pengulangan untuk mencetak ya. Nah, di sini kita kasih ya, kita buat saja panjang dari nilai I-nya ya. I kurangi 5 I plus ya. Dan ini kita lakukan untuk fungsi cetak. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini adalah fungsi cetak. Bukan fungsi cetak ya, untuk mencetak. Ya, nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi nah, kita cek run ya. Jadi data sudah diurutkan ya dengan menggunakan model scanning ya. Nah, kurang lebih model bubble seperti itu ya. Jadi di antara metode-metode lain ya, sebenarnya metode bubble ini adalah metode pengurutan yang istilahnya itu paling ini ya, paling mudah dipahami ya, karena juga untuk logika codingnya juga lebih sederhana ketimbang model-model atau metode yang lainnya ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang bubble? Halo? Halo? Mau nanya Pak, Ya, gimana? mau nanya yang tadi yang apa sih? Bukan implementasinya tapi yang sebelumnya. Yang mananya? Yang implementasi tapi yang mananya? Yang itu yang tadi yang iterasi, yang itunya, yang sebelumnya. Sebelum mana? Yang itu Pak, yang kotak-kotak. Kotak-kotak yang mana? Ini? Bukan yang tadi, bukan codingnya. Yang di mana? Yang di awal. Poin mungkin Pak. Iya. Yang slide dong yang ngomong itu, jangan yang ya Pak. Sebelumnya kan yang mana? Yang mana? Nah, itu kan
sebenarnya di iterasi ke-12 juga udah ngurut ya Pak, tapi dilakuin lagi sekali. Itu tuh emang logikanya kayak gitu buat ngecek sekali lagi atau gimana? Ya, memang jadi model bubble itu dia mengurutkannya itu melakukan looping ya. Jadi loopingnya itu dia akan mengecek lagi ya. Jadi logikanya memang seperti itu. Jadi bubble itu looping terus menerus ya. Ya memang logikanya sudah di sini sudah mengurut ya. Nah, tapi bubble akan mengecek kembali untuk yang kedua kalinya ya karena state di sini ya. Nah, jadi setelah iterasi 12 dia akan mengecek lagi ya apakah masih ada data yang terurut atau tidak ya. Walaupun kita lihat di sini memang sudah terurut ya, tapi dalam langkah yang selanjutnya dia masih mengecek ya untuk validasi lagi apakah data tersebut sudah terurut atau belum ya. Dan yang terakhir karena iterasi memang sudah memastikan langkah yang kedua sudah terurut, ya, dia menghentikan. Ya, jadi ada semacam cross check dari si bubble ini untuk melihat ya apakah data-data yang tersebut sudah terurut atau belum ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari secara logika kita ya, ya ini saja sudah terurut, tidak perlu lagi dilakukan pengulangan ya. Tapi beda dengan konsep bubble ya, dia masih melakukan looping datanya ya untuk melihat apakah data tersebut masih ada yang terurut atau tidaknya ya. Jadi seperti itu ya. Halo, halo. Iya Pak. Saya menambahkan, Pak Erlangga. Ya, silakan Pak. Baik, tadi siapa yang bertanya? Adit Pak. Adit. Ya betul, seperti yang disampaikan Pak Erlangga. Jadi Adit masih ingat waktu di kemarin ya, pertemuan kemarin ketika kita mendemokan saya mengurutkan data tanpa melihat itu ya, yang kemarin itu masih ingat ya? Iya Pak. Nah, jadi prinsipnya komputer itu kan si metode ini membuat langkah gitu. Kalau kita secara visual seperti Pak Erlangga sampaikan, kalau data itu sudah terurut ya selesai gitu. Tapi kan sebenarnya dalam konteks metode dia itu tetap melakukan pekerjaan itu. Semua metode itu akan mengerjakan itu pemeriksaan gitu. Nah, yang perlu dicamkan itu adalah dia melakukan penukaran tidak. Kalau datanya sudah terurut ketika diperiksa tidak ditukar, tapi dia meriksa semua gitu. Kalau konsep algoritma bubble sort yang disajikan Pak Erlangga ini kan dari depan ya Pak Erlangga ya, yang dari depan. Jadi dari data pertama sampai ujung. Nah nanti yang di akhir saya tunjukkan kalau dari ujung ke depan bagaimana. Jadi kalau Pak Angga itu dari kiri ke kanan, nanti yang saya dari kanan ke kiri. Sama saja caranya gitu kan ya. Tapi prinsipnya andai kata data pun sudah terurut ascending, lalu kita mau urutkan ascending, maka algoritma apapun pengurutan itu akan memeriksa. Hanya masalahnya terjadi penukaran atau tidak gitu. Nah, ketika terjadi penukaran itu ketika datanya tidak sesuai yang diharapkan. Kalau datanya sudah terurut, ya nggak ditukar gitu. Tapi semua tahapan diperiksa. Data ke-1 diperiksa dengan data kedua, kan gitu kan ya? Dan seterusnya gitu. Itu begitu ya, Aditya ya? Iya Pak. Oke, Pak Jang, terima kasih Pak. Ya, jadi Ya, seperti sama-sama. itu ya, Aditya seperti yang dipaparkan oleh Pak Jajang ya. Jadi memang iterasi akan terus dilakukan oleh si bubble ini ya, walaupun secara visual kita lihat dalam ilustrasi array yang saya jelaskan di slide ya bahwa data sebenarnya di iterasi 12 itu sudah terurut, kenapa tidak dihentikan saja perulangan, tapi konsep bubble tidak seperti itu, jadi dia masih lakukan pengulangan sampai mengecek apakah datanya masih ada yang tidak terurut atau tidak. Ya, kalau sudah terurut semua dari setiap elemen array-nya, dia akan menghentikan proses tersebut ya. Nah, itu untuk yang model yang bubble sort ya. Itu konsep terkait dengan bubble sort ya. Dan yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait dengan konsep yang terakhir dari metode bubble sort, yaitu adalah quick sort ya, bukan bubble sort dari metode sorting, itu adalah quick sort ya. Nah jadi untuk quick sort ya, ini adalah metode pengurutan yang menjadikan sebuah tabel ini yang akan diurutkan itu menjadi dua buah subbagian ya.
Jadi dia akan menelusuri bagiannya itu dari yang bagian sebelah kiri sampai juga bagian yang sebelah kanan terkait dengan quickshot ini ya. Jadi metode quickshot ini akan menelusuri dua buah elemen array ini ya, baik dari kiri ataupun dari kanan ya. Nah, itu kita sebut metodenya itu sebagai metode pivot pinggir ya. Jadi nanti ada pivot atau kita sebut acuan ya. Nah, ini metode, jadi dari inti dari metode ini adalah mengumpulkan angka yang kecil di bagian kiri depan ya, di bagian depan atau kiri, dan angka yang lebih besar di bagian belakang atau kanan ya, jika menggunakan pengurutan ascending ya. Jadi intinya kalau quickshot kita ingin mengurutkan secara ascending ya, kita logikanya adalah menempatkan nilai yang paling kecil atau nilai yang paling rendah itu di sebelah kiri atau elemen array yang posisi indeks ke 0 ya, sedangkan yang paling besar itu kita akan tempatkan di posisi indeks array tertinggi ya, nilai yang paling besar itu kalau penurutannya secara ascending ya. Nah, kalau di sini kita lihat ada berapa elemen array sih di sini? Panjang array-nya ada berapa? Halo? 10. Ada 10 ya. Berarti kalau 10 berarti indeks yang paling besar itu indeks ke berapa? Kalau dalam bahasa C? 9. Itu 9 ya, 10 min 1 ya. Kalau indeks terendah berarti itu adalah 0 ya. Nah, seperti itu konsepnya kalau kita ingin mengurutkan dia secara ascending. Kebalikannya kalau kita ingin mengurutkan secara descending berarti angka yang paling besar itu akan ditetapkan di elemen indeks yang ke 0 ya. Sedangkan angka yang paling kecil akan kita tempatkan di indeks yang paling besar atau paling tinggi yaitu 9 ya. Nah, itu jadi untuk ascending dan descending sebenarnya hanya beda penempatan posisi angka yang paling kecil dan paling besar saja ya. Nah, sedangkan di dalam quickshot ini untuk teknik pengurutannya itu kita membutuhkan yang namanya pivot ya, acuan. Jadi angka yang dipilih mana ya. Jadi acuan di sini nanti akan ada dua pivot kalau kita menggunakan pivot pinggir ya. Nah, misalnya di sebelah kiri itu jadi data acuan misalnya 34 dan sebelah kanan 18 ini jadi acuan kita. Ya, dan juga nanti akan dijelaskan juga di sini pivot tengah ya. Jadi nanti akan digabung nih dua metode quickshot, itu teknik pivot pinggir dan juga pivot tengah ya dalam implementasinya ya. Jadi sebenarnya quickshot ini ada dua jenis, ada pivot pinggir dan pivot tengah ya. Keduanya bisa digabungkan ya. Nah, di sini contohnya ini ada angka yang tadi kalian sebutkan bahwa di sini ada 10 elemen array. Data elemennya itu masih belum terurut ya, kita akan mengurutkannya dengan menggunakan jenis pengurutan secara ascending ya, dengan menggunakan metode quickshot ini ya. Nah, ini untuk yang ilustrasinya ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ini yang kita sebut sebagai pivot ya. Nah, pivot itu di sini ada pivot pinggir ya, kita sebut ini kita data acuan ya. Ini kita sebut pivot. Nah, dan yang di sini kita sebut juga sebagai pivot juga ya. Ini pivot sebelah kiri kalian dan ini adalah pivot sebelah kanan kalian ya. Nah, jadi ini kita akan menelusuri ya dari bagian kiri dan juga bagian kanan ya. Nah, pivot ini adalah acuan perbandingan nilai untuk penelusuran ya. Nilai dari tab I yang paling kanan dan juga tab I yang paling kiri ya. Nah, jadi nanti kalau kita akan jadikan acuan ya, ini akan berjalan. Yang sebelah kiri akan membandingkan nilainya dengan sini ke sini, sini ke sini. Yang sebelah kanan juga akan melakukan perbandingan. Ya, dia akan menelusuri dari
Kalau yang sebelah kiri dari posisinya dari kiri ke kanan. Nah, kalau yang sebelah kanan dari kanan kiri ya. Ya, jadi dia akan melakukan penelusuran untuk membandingkan setiap datanya ya. Nah, proses konsepnya itu adalah seperti itu ya. Jadi kita akan menelusuri datanya ya. Nah, dari kiri ke kanan ya. Dan kalau yang pivot yang kiri, yang sedangkan pivot kanan dia akan menelusuri datanya dari kanan ke sebelah kiri ya. Nah, di sini kita akan melakukan penelusurannya ya. Nah, yang pertama ya posisi pivot pinggir ya. Nah, dia akan melakukan pengecekan ya. Pertama ini akan menemukan ya nilai karena kita menggunakan posisi scanning ya. Scanning itu kita kalau menggunakan pivot pinggir ya, di sini kita akan membandingkan ketemu nih nilai acuan pivot yang sebelah kirinya sebelah kanan ya. Ini kanan ya, kita akan menukar dengan nilai pivot yang ada di sebelah kiri ya, karena kita lihat nilai yang kanan ya, kanan itu kurang dari nilai yang kiri ya. Kita akan lakukan penukaran ya, jadi nanti 18 akan pindah ke indeks ke 0 ya, dan juga 34 akan pindah ke indeks ke J ya, atau indeks ke 9 ya. Nah, itu untuk yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya akan kita lakukan itu setelah kita telusuri ya. Tadi kan pertama itu kita telusuri dulu nilai yang paling kecil. Ternyata kebetulan nilai yang paling kecil itu ada di indeks yang ke kanan ya. Dan kita akan tukar ya posisinya ya. Nah, yang selanjutnya kan yang pivot kiri sudah ditukar ya. Kita masuk ya ke pivot yang kedua. Nah, 67 ini menjadi acuan. Nah, di sini si pivot cari lagi nilai yang paling kecil. Ternyata ketemu 15 ya. Dari tadi yang 34 kan sudah selesai ya. Sekarang dari 28 ke 15 ke sini ya, ketemu 15. Ini nilai yang paling kecil selanjutnya ya. Kita tukar posisinya ya ke sini. Ya, jadi nanti posisi si 15 ada di indeks ke 1 ya, 67 ini ada di indeks ke berapa ini? Halo? Ada di indeks ke 5. ke 5 ya. Nah, seperti ini ya. Untuk yang selanjutnya. Jadi kita menukarkan datanya ya. Nah, selanjutnya ya setelah ditukar, nah ini kita bagi dua nilai si pivot tadi. Nah, ini yang kita sebut sebagai pivot tengah ya. Jadi kita perkecil stepnya menggunakan konsep pinggir. Nah, selanjutnya kita gunakan konsep pivot tengah ya. Kita bagi dua ya, karena kan di sini jumlah indeks array-nya itu adalah berapa? Halo? Jumlah indeks array-nya? Halo? Bukan 10, itu jumlah panjang array, tapi indeks array-nya yang paling besar berapa? 9 ya. Dan kita bagi 2. Berapa? 9 bagi 2, pembagi bulat. 4. 9 bagi 2 berapa? Jadi kita bagi nilainya, berarti pertama sisanya adalah ini, pertama ini nilainya ya 4, dan sisanya dibagi yang ke duanya ya. Jadi kita bagi ya, kita pecahkan, kita split gitu ya. Nah, yang selanjutnya, nah kita membandingkan di sini. Nah, yang sekarang kita gunakan lagi konsep pivot pinggir lagi ya. Ya, jadi di sini nanti akan ada di sini pivot pinggirnya itu yang sebelah kiri, dan ini pivot pinggirnya yang
kanan. Ya, ini untuk yang elemen yang tadi sudah dipisah. Yang selanjutnya sama, di sini juga menggunakan konsep pivot pinggir ya. Ini yang kirinya, ini yang kanannya ya. Nah, kita telusuri lagi. Nah, kita cek di sini apakah ini sudah ada pengurutan yang perlu kita lakukan atau tidak ya. Nah, yang kanan juga cek, kita telusuri ya. Kita cek nilainya ya. Apakah nanti kita cek apakah ada posisi yang paling kecil lagi di sini ya atau tidak ya. Nah, sampai nanti ditelusuri ya posisi ini. Jadi si pivotnya yang tadinya di sini pindah ke sini, dan yang terakhir ini ada di posisi sini ya. Dan yang elemen yang J ya, yang J itu sebagai dari, terus yang I dia ngecek dari sini sampai terakhir yang I itu ada di sebelah sini ya, yang J bergeser ke sebelah sini ya. Nah, sedangkan yang pivot yang bagi dua tadi ya, dia akan mengecek nilai. Nah, kebetulan lagi ya di ujung 34 dia cek lagi di sebelah kiri ini ternyata 34 kan kurang dari 98. Oke, betul. Jadi nanti terjadi pertukaran ya, jadi pindah yang 34 ke yang posisi pinggir, yang 98 pindah ke sini ya. Kalau di sini kita lihat tidak ada nilai yang lebih kecil di sebelah kanan ya, karena nilai yang lebih kecil semua ada yang di sebelah kiri ya. Nah, kalau posisi ini sudah ya, nah ini yang nanti akan dieliminasi ya. Nah, jadi 28 kita hilangkan, kita pinggir yang dibagi ini ya. Nah, yang selanjutnya kita hanya menyisakan yang sebelah kiri itu ada 23, 15 dan 18 ya. Ini ya kita telusuri lagi ya, kita cek mana angka yang paling kecil. Oh, ketemu yang sebelah I, kita telusuri ke sini ya. Nah, yang sebelah J, dari J kita telusuri ke sini ketemu ya. J menemukan bahwa 28 kecil yang kedua ya. Nah, selanjutnya, nah setelah itu kita lihat bahwa setelah kita telusuri bahwa 98 setelah menggunakan metode pivot pinggir itu betul sudah merupakan bagian yang nilai terbesar ya. Nilai terbesar dari semua nilai elemen di sini, maka yang 98 kita lewati saja karena sudah posisinya sudah benar berada di indeks 10 atau berada di indeks 9, berada di indeks yang posisi paling besar ya kalau kita menggunakan metode scanning ya. Nah, yang selanjutnya di sini yang posisi I dan J masih tetap seperti ini ya. Nah, yang di sini kita lakukan penelusuran lagi. Ya, jadi J nanti mengecek ke 67, ke 89, ya ke 67, I juga sama ya, melakukan pengecekan kembali ya. Nah, setelah ditelusuri bagian yang sebelah kiri yang hasil pembagian tadi 23 sudah tetap posisinya, sudah tepat ya berada di indeks ke 3. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan ini saja yang 18 dan 15 ya. Nah, setelah hasil penelusuran tadi ternyata posisi 28 ini harus ditukar dengan posisi yang 34 yang di sebelah kanan ya, karena 28 di sini itu adalah kurang dari 34 dan 28 harus ditempatkan di posisi yang sebelah kiri ya. Nah, jadi ini posisinya ini 23 sudah kita eliminasi karena sudah tepat posisinya ya, dan kita tinggal mengurusi yang dua ini ya. Nah, setelah yang sebelah kiri kita bandingkan, ternyata 15 di sini yang di posisi kanan itu 15 kan kurang dari 18 ya. Artinya kita akan lakukan penukaran di sini ya, di swap diganti posisinya ya. Jadi nanti 15 ada di sini dan 18 di sini ya. Nah, setelah kita telusuri ya, nah ini posisinya
untuk J sudah berada di posisi ujung dan I sekarang berada di posisi yang kedua di sini ya, posisi 67 ya. Nah, untuk posisi yang selanjutnya ya, 15 dan 18 kan sudah terurut ya, ini sudah benar ya. Dan yang kalau kalian lihat di posisi sebelumnya kan ini 28 ya, posisi 28 ternyata sudah tepat di sini, berada di indeks kelima atau kalau kita lihat di sini adalah indeks keempat ya. Nah, ini sudah tepat ya, sudah correct ya. Nah, selanjutnya kita membandingkan lagi yang nilai di sini ya. Nah, ini nanti ada lagi yang perlu ditukar ya. Nah, ini untuk yang posisi 15 dan 18 dia sudah tepat posisinya, akhirnya 15 berada di posisi paling kiri setelah 18 ya. Jadi ini kita eliminasi ya. Tidak akan kita lakukan pengulangan lagi ya. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan, ternyata 34 di sini ya. Nah, 34 di sini ternyata 34 kan kurang dari 67 ya. Kurang dari yang di sini. Maka kita akan lakukan penukaran ya. 34 pindah posisi, 67 pindah posisi ya. Hasil akhirnya akan seperti ini ya. Nah, kita urutkan lagi. Apa di sini kita cek ya, 67 posisinya sudah benar ya. Karena 67 ini lebih besar daripada 34 ya. Nah, sampai kita ketemu dari posisi ini. Nah, ini yang kita akan lakukan tindakan ya. Nah, di sini posisi tadi 34 sudah tepat ya posisinya. Jadi kita eliminasi ya, kita tidak akan lihat lagi. Dan yang di sini ada yang perlu kita lakukan penukaran ya, di mana posisi 67 ya ternyata kurang dari 89 ya. Nah, ini kita akan lakukan pertukaran. Kita akan pindahkan 67 ke posisi kiri dan 89 akan pindah ke yang paling kanan ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. 67 posisinya sudah tepat ya. 67 kita tukarkan dengan 89 ya. Jadi posisinya seperti ini, 89 sekarang sudah berada di posisi paling kanan dan 67 berada di posisi kiri ya. Nah, ini sudah tepat. Nah, selanjutnya posisi J ada di sebelah sini karena dia akan mengecek, dan posisi I ada di sebelah kanan ya. Nah, yang selanjutnya 67 kita akan eliminasi ya, karena posisinya sudah tepat. Kita hanya akan membandingkan nilai yang 67 dan nilai J ya. Nah, kita lihat di sini bahwa posisi 89 kan sudah tepat ya, berada di paling kanan karena nilainya lebih besar daripada 67 ya. Nah, ini sudah tepat ya. Nah, akhirnya 89 dan 67 karena sudah benar posisinya ya, kita eliminasi saja. Kita tidak lagi melakukan pengulangan dan sudah berada pada kondisi yang tepat ya. Dan akhirnya nanti data sudah terurut dengan menggunakan quick shot ya. Jadi kita tadi sudah membandingkan dengan metode pivot pinggir. Jadi kita lihat nilai acuan yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu posisinya harus lebih besar daripada yang sebelah kiri kalau kita menggunakan pengurutannya secara ascending ya. Dan setelah itu, setelah kita telusuri supaya lebih memudahkan, kita juga menggunakan metode pivot tengah ya. Pivot tengah kita membagi panjang elemen menjadi dua bagian ya. Nah, kebetulan di sini elemennya itu ada indeks ya. Jadi kita acuannya untuk memecah indeks itu adalah kita pecah berdasarkan nilai tertinggi dari indeks array-nya, yaitu tadi 9 dibagi 2 ya. Jadi kita split ya. Nah, baru di situ kita gunakan lagi metode pivot pinggir untuk membandingkan kedua nilai tersebut untuk mengurutkan pengurutan tersebut ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai metode quick search ya. Nah, ini kalau kalian lihat algoritmanya ya. Ini setelah penjelasannya.
Ini bentar ya, saya copy dulu yang ini ke WA kalian. Bentar ya. Nah, itu di WA itu yang bubble search ya. Nah, ini kita ganti terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan buat. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah membuat beberapa ini sebenarnya ya. Bentar. Coba kita lakukan. Nah, jadi yang supaya lebih memudahkan ya, kita akan membuat prosedur ya. Jadi di sini kita hapus saja terlebih dahulu ya. Ini ya. Nah, di sini kita deklarasikan secara global aja ya, untuk yang nilai tab in-nya kita ini kopikan dulu. Kita pastekan saja di sini ya. Nah, di sini kita deklarasikan global. Ya. Nah, di sini untuk nilai pivotnya, sorry, nilai array ya. Jadi berapa saja nilai array-nya? Ada yang masih ingat? Halo, halo. Halo, halo. 34, 34 terus 67, ya, terus 23, 23 terus 28, 28, oke, terus 98, 28, 98 terus 15, 15 terus 89, 89 ya, 67, 67 terus 28, 28 dan 18. 18 ya. Nah, di sini ya, nah, untuk itu kita buatkan dulu macam prosedur ya. Nah, di sini kita buatkan supaya nanti scriptnya tidak terlalu panjang ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita buat void-nya terlebih dahulu. Yang di sini kita panggil untuk in, kita isi misalnya L ya untuk panjang si array-nya, dan juga R katakanlah. Nah, di sini kita isi variabel tampungan i, j, temp, mana nanti i itu sama dengan si L ya, dan R ini sama dengan J sama dengan R ya. Nah, lalu di sini kita lakukan pengulangan ya. Nah, di sini kita pakai yang do ya. Nah, di sini kita pakai do while.
Nah, yang selanjutnya di sini kita gunakan while juga ya. Nah, jadi kondisi while di sini pengulangan akan dilakukan kalau ketemu kondisi ya. Jadi tidak menggunakan for tapi menggunakan while ya, karena memang panjangnya belum bisa didefinisikan ya. Di sini ada 2 while. Nah, while yang pertama ya. Ini kita akan lakukan perbandingan ya. Nah, apakah nilai dari I ini artinya kita berada di posisi ini ya, posisi yang tab I itu. Jadi kenapa ada I dan J ini untuk penelusuran, I ini adalah untuk counter dari array yang sebelah kiri, yang J ini untuk counter sebelah kanan. Nah, nanti kan I dan J ini bisa dimasukkan dalam satu bentuk parameter ya, dalam bentuk prosedur di sini. Nanti ada kirim parameter ke sini ya. Nah, nanti akan membandingkan nilai I apakah kurang dari tab R ke J ya. Nah, di sini dan di sini kita sebutkan juga dan si I ini apakah kurang dari sama dengan J ya. Nah, ini kalau misalnya I itu lebih dari J, maka tidak akan dilakukan pengulangan untuk mengecek supaya nanti pengulangan tidak melebihi out of bound, artinya array of bound itu tidak melebihi dari batas array yang ditentukan ya. Nah, di sini kita isikan I plus 1 ya. Nah, di sini kita mengisi bahwa nilai I sekarang bertambah ya. Nah, sedangkan yang while di sini ya kita akan membandingkan nilai si while ini. Nah, kita akan membandingkan tab in ya, di mana di sini itu adalah J ya, itu harus lebih besar, J yang sebelah kanan itu harus besar daripada nilai yang di sebelah kirinya ya. Dan juga kita akan melakukan perbandingan nilai array itu tidak, nilai si I jangan sampai melebihi nilai si J ya, supaya tidak terjadi array index out of bound tadi ya, atau si nilai indeksnya nanti melebihi jumlah arraynya ya. Nah, di sini kita berikan J sama dengan J dikurangi 1, artinya nanti kalau si kalau pivot yang ini kan sebagai acuan pivot ya, kalau I itu pivot kiri, jadi pivot kiri dia akan mengulang nambah ke sebelah kanan, artinya kita perlu menambahkan, sedangkan yang sebelah kanan, pivot kanan, itu kita perlu mengurangi nilainya ya, supaya dia bisa mengulang ke nilai ke indeks yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita gunakan kondisional ya. Nah, di sini kita masukkan kondisional ya. Nah, I apakah kurang dari J ya. Nah, di sini kita akan mengecek nilai si I apakah kurang dari J ya, dalam artian nilai di pivot kiri apakah kurang dari nilai di pivot kanan ya. Nah, di sini kita lakukan temp ya. Nah, di sini kita tukar ya. Nah, di sini tab in ya, di sini kita pilih tab in I ya, sama dengan tab in si J ya. Nah, kita akan memindahkan, jadi kita akan mengecek kan di sini ini kita akan mengecek ya, kalau nilai si J yang sebelah kanan ini nanti lebih besar, maka nanti akan dilakukan suatu pengulangan ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini terlebih dahulu ya. Jadi kita akan mengukarkan nilai J ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan
Ini tab in, di sini J sisinya ya, di sini kita isi dengan temp ya. Nah, sekarang I sama dengan I plus 1 ya. Di sini J sama dengan J dikurangi 1 ya. Jadi posisinya nanti nilai I berubah juga kalau masuk ke blok yang di sini tetap ya. Nilai I harus maju dan nilai J ini juga harus mundur ya. Setelah nanti misalnya ditemukan kondisi bahwa nilai si I ya di sini ternyata nilai dari si I apakah kurang atau tidak ya. Nah, di sini nanti akan dilakukan suatu pengulangan ya. Nah, selanjutnya yang selanjutnya yaitu kita akan memasukkan ya setelah di dalam while ini ya, kita harus berikan inisiasi I ini harus kurang daripada nilai J ya. Nah, di sini nanti harus jadi seperti ini ya, I kurang dari J, artinya nilai indeks ke I nanti harus kurang dari J ya. Nah, lalu kita di sini menggunakan kondisional juga ya, kondisi ya. Jadi intinya, nah di sini L itu harus kurang dari J ya. Nah, baru di sini kita tulis quickshot pivot pinggir ya. Kita masuk lagi nanti ke L, J ya. Selama nilai I kurang dari J, maka dia akan ini namanya algoritma rekursif ya. Jadi dia mengulang ke fungsinya sendiri ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu ya, artinya L di sini kan nanti diisi oleh nilai J dan juga dia cek lagi ya. Nah, di sini dia kalau nilai I kurang dari R ya, itu juga sama menggunakan quickshot pivot pinggir ya. Nah, di sini nanti akan kita masukkan lagi ya, nilainya itu I, R ya. Nah, ini karena ini adalah prosedur ya, kita tidak menggunakan return ya, karena bukan fungsi ya. Nah, ini untuk pivot pinggir ya. Nah, selanjutnya kita akan buatkan juga fungsi untuk pivot tengah ya. Nah, di sini misalnya. Nah, nah di sini isi void quickshot ya, ini kita ganti aja bukan pivot pinggir tapi pivot tengah ya. Nah, di sini kita masukkan misalnya in sama L, in R ya. Nah, dua variabelnya saja biar lebih memudahkan ya. Ini juga sama untuk deklarasinya, di mana in kita buat counter terlebih dahulu ya, temp, dan kita tambahkan pivotnya ya kalau di sini ya. Nah, setelah ini ya, sama biar seragam. Nah, yang selanjutnya di sini kita isi dengan L ya, dan di sini J kita isi juga dengan nilai R-nya ya, yang di I sama dengan L, I sama dengan R ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita, nah ini untuk pembaginya ya, ini harusnya kecil ya, bukan besar. Kita bagi untuk pivot tengah ini ya. Nah, ini pembaginya itu adalah tab in ya,
Nah, di sini array-nya ya, jadi sama dengan tab ini adalah nilai indeksnya kita L plus R ya. Artinya ini indeks nilai yang pertama ditambah indeks nilai yang kedua, itu kita bagi 2 ya. Jadi kalau indeks pertamanya 0 ditambah 9 indeks yang paling kanan ya, dibagi 2 itu jadi nanti akan di split oleh si ininya, oleh si program kita ya. Di sini kita melakukan looping ya. Nah, bedanya dengan yang pivot pinggir, ya, ini loopingnya sama. Nah, di sini kita gunakan while. Ya, di sini I kurang dari J ya. Nah, sama kayak yang tadi ya, cuman bedanya di sini while-nya kita while tetap ada 2. While ini kita buatkan 2 ya. Nah, di sini yang membedakannya itu adalah ininya saja ya. Yang membedakannya itu kita hanya tab in kurang dari I ya. Ini kurang dari si pivotnya ya. Kalau tadi kan kita bandingkannya dengan tab in ke si R-nya ya, atau ke si yang sebelah kanan. Dan nah di sini tetap ya I kurang dari sama dengan J ya, supaya tidak indeks out of bound sama kayak yang tadi ya. Nah ini untuk yang pivotnya ya. Nah ini I tetap kita isi sama dengan I plus 1 ya. Nah kalau yang di sini ini kita tinggal pilih tab in, di mana di sini si J ya itu harus lebih besar daripada nilai pivotnya ya. Ini kita buatkan ini. Dan ya. Nah, di sini kita buatkan bahwa I itu kurang dari sama dengan Z ya. Nah, di sini kita pilih Z sama dengan J min 1 ya. Nah, setelah itu ya di sini kita tambahkan kondisional jadi kayak yang tadi, ini untuk menukarkan ya. Jika nilai I masih kurang dari J ya, nanti akan di sini akan menggunakan tem ya, dengan tab in ke I. Nah, tab in. Nah, di sini untuk yang nilai I akan tab in ya, diisi oleh nilai si J ya. Nah, selanjutnya itu adalah tab in ya, berarti nilai si J ya sekarang diisi oleh tem ya. Di sini I dengan I plus 1, J sama dengan J minus 1 ya. Nah ini seperti ini ya. Nah selanjutnya ini ada kemungkinan I sama dengan J itu berhenti ya, artinya harusnya tidak perlu lagi dilakukan proses pengurutan ya untuk mencegah seperti itu. Maka di sini kita buatkan suatu kondisi ya, supaya dia bisa masuk lagi ke dalam fungsinya ya, selama si nilai L kurang dari Z ya, dan di sini Z kurang dari
R ya, dan nilai si I itu tidak sama dengan J ya, maka quickshot pivot tengah ini nanti harus terus dipanggil ya. Jadi dia masuk lagi ke fungsinya, ke prosedurnya ya. Nah ini sama untuk supaya dia masih berjalan, supaya dia tidak terhenti dalam proses melakukan pengulangan ya. Nah, ini I kurang dari R, kita buatkan fungsi artinya si I kurang dari nilai kanan dan sini I lebih dari L ya, pivot tengah. Ini kurang L ya. Nah, ini ya untuk nilainya ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga fungsi untuk mencetak ya, mencetak tampil di layar lah, cetak array aja ya. Nah, di sini kita tambahkan in n, in array-nya ya. Nah, kita namakan di sini. Nah, di sini in isi dengan I. Nah, jadi itu untuk kontaknya ya. Di sini kita buat loopingnya. Artinya si I ini dimulai dari 0 ya, dan juga I kurang dari maksimal nilai n-nya atau panjang array-nya ya. Ini kita isi I plus ya. Di sini kita pilih printf. Nah, lalu di sini kita isikan dia dengan send array-nya ya, ke berapa ke I-nya ya. Nah, setelah kita membuatkan prosedurnya, kita tinggal panggil saja di main program ya. Sebenarnya ya, ini yang kita hapus saja karena sudah tidak digunakan. Nah, di sini kita panggil saja tadi quickshot pivot pinggir dulu ya. Kita isi nilainya itu 0 dengan 9 ya. Dan di sini kita isi dengan quickshot pivot tengah ya. Nah, kita isi di sini dengan 0 dengan 9 juga ya. Nah, sini kita isi tampil array dulu. Sorry, cetak array tadi ya, untuk mencetaknya ya. Nah, ini kita isi dia dengan 10, kita isikan saja nama array-nya itu adalah Tapkin ya. Nah, jadi seperti ini ya. Artinya kita coba dulu yang pivot quick pivot pinggir ya, dengan metode pivot pinggir. Kita run dulu. Sebentar. Ada error 165 ini. Ada missing semicolon. Nah, ini untuk yang program pivot pinggir ya. Kita lihat angkanya sudah terurutkan ya. Nah, lalu kita cek dengan menggunakan metode yang pivot tengah ya. Nah, yang pivot tengah juga ya, modelnya sudah bisa digunakan ya. Nah, jadi itu ya, jadi pembandingannya untuk quickshot pivot pinggir dan pivot tengah, hasil outputnya itu sama ya, sedangkan modelnya saja yang berbeda ya. Kalau kalian lihat algoritmanya yang pivot pinggir sih tinggal membandingkan nilai array awal dengan indeks array yang paling kanan ya, sedangkan yang di pivot tengah kita harus membagi terlebih dahulu ya, membagi dua nilai si pivotnya, lalu kita melakukan sorting ya. Oke, itu untuk yang
quickshot ya dengan menggunakan metode pivot, quickshot ya, pivot tengah dan juga pivot pinggir ya. Jadi nanti ada dua mekanisme sebenarnya di quickshot itu, bisa pivot tengah ataupun pivot pinggir ya. Tapi bisa kegabungan keduanya. Pivot tengah pun begitu di split ya tetap menggunakan pivot pinggir pada akhirnya juga ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Halo. Bisa dipahami ya untuk yang pivot ingin. Halo. Dipahami, Pak. Ya, mungkin halo, Assalamualaikum. Pak Jang, ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, paling saya menekankan begini. Kayak dari penjelasan tadi yang quickshot ya, menurut kalian mana yang lebih rumit, quickshot atau bubble shot atau selection shot? Di antara yang sudah dijelaskan mana yang lebih rumit gitu? Kira-kira yang mana? Quickshot. Oke, ya. Quickshot. Yang lain gimana? Ya, sama. Quickshot. Baik. Nah, Anda perhatikan begini ya. Kalau nanti Anda ngambil kuliah pilihan kalau nggak salah ya, analisis dan desain algoritma ya. Pertama, kompleksitas suatu algoritma itu bisa dilihat secara kasat mata itu adalah dari jumlah baris kode ya. Kalau jumlah baris kodenya singkat, idealnya itu lebih mudah gitu kan ya. Lebih harusnya idealnya lebih mudah dari sisi pemahaman ya. Sedangkan quickshot misalkan lebih panjang source code-nya, itu lebih rumit gitu kan ya. Tetapi di dalam algoritma ya, jumlah baris yang sedikit itu tidak serta-merta menghasilkan eksekusi yang cepat. Atau sebaliknya, quickshot itu baris code-nya banyak, rumit. Itu tidak serta-merta dia menyebabkan lambat dalam eksekusi. Dalam hal ini dalam mengurutkan data. Nah, Anda bisa melihat begitu ya. Nah, jadi bisa jadi justru, jadi kalau Anda bandingkan bubble shot ya, bubble shot itu ada banyak cara ya, Anda baca di referensi lain, banyak caranya gitu, tapi intinya tidak jauh beda caranya begitu ya, metodenya, langkahnya gitu maksud saya ya. Jadi yang mau saya tekankan begini, baris source code dari bubble shot itu singkat gitu, tapi ternyata eksekusinya lama untuk kasus tertentu. Nah, untuk kasus yang sama ketika diuji oleh quickshot itu hasil pengurutannya bisa lebih cepat. Gitu kan ya. Nah, jadi untuk kasus ini Anda sudah belajar 4 algoritma pengurutan. Ada bubble, nanti saya tambahkan, coba lihat bubble itu ada banyak caranya. Yang kedua ada selection, ada insert, dan ada quickshot. Nah, sekarang lebih pertajam karena Anda tidak diminta membuat algoritma. Metodenya sudah ada, meskipun mungkin di beberapa referensi, bubble shot ada yang seperti ini, misalkan kayak gitu ya, nggak ada masalah. Yang harus Anda lakukan di sini adalah analisis ya. Jadi jangan tahu algoritma. Kemarin kan kita minta Anda mengimplementasikan ya di array of record itu dari sisi implementasi. Nah sekarang hari ini pertajam lagi gitu kan ya. Yang harus Anda kritisi itu begini. Data yang sama bisa diurutkan oleh 4 metode yang berbeda. Nah, maka Anda kan muncul pertanyaan, mana yang lebih baik? Gitu. Dari sisi mana Anda mengukur itu lebih baik? Gitu. Harus bisa seperti itu, gitu kan ya? Nah, itu yang harus lihat. Jadi paling tidak, paling gampang kasat mata itu, source code-nya mana yang paling panjang, mana yang paling pendek. Mungkin dari sisi itu. Tapi yang lebih menarik lagi adalah dari sisi lamanya eksekusi. Bagaimana capeknya si komputer mengurutkan data yang sama dengan menggunakan bubble shot. Bagaimana capeknya si komputer ketika mengurutkan data yang sama pakai metode yang lain, insert, selection, dan quick. Itu yang harus Anda lihat, capeknya dia seperti apa. Nah, dari kemarin kita selalu sudah mulai diperkenalkan bagaimana menjelaskan sebuah algoritma dari sisi konsep, pseudocode, sampai coding. Gitu. Nah, nampaknya Anda juga perlu belajar sekarang bagaimana menjelaskan sebuah source code dengan source code. Bagaimana menjelaskan kode dengan kode. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi Anda harus tahu
Pak Angga itu tadi menjelaskan konsepnya ini sebuah data diurutkannya begini, itu langkah. Nah, itu secara konsep. Nah, sekarang Anda diminta harus tahu juga bagaimana ketika data itu diurutkan, prosesnya oleh kode juga. Kalau tadi kan prosesnya oleh Pak Erlangga ditunjukkannya. Nah, sekarang Anda harus bisa menunjukkan juga oleh kode. Jadi, begini loh cara mesin bekerja gitu. Yang tadi itu kan Pak Angga buat source code, ya, source code-nya sudah ada, cuman dibalik penjelasannya, menjelaskan dulu baru dibuat source code. Yang Pak Angga jelaskan itu sesungguhnya begini, source code itu kalau dieksekusi oleh mesin begini caranya, itu yang di PPT. Nah sekarang Anda tanya ke komputer barusan Anda bagaimana cara mengerjakannya. Nah harus tahu seperti itu. Maka itu yang disebut source code dijelaskan dengan source code, ya. Nah izin menampilkan Pak Angga. Ya Pak, Ya. gitu, Pak. Jadi saya tegaskan ya, algoritma bubble sort itu ada banyak cara. Makanya saya selain yang Pak Angga, yang dari saya, ada dari kiri ke kanan, ada dari kanan ke kiri, dengan cara yang berbeda, tapi sama-sama bubble sort gitu kan ya. Ya, silakan Pak, udah di-share Pak. Ya, nah yang saya ingin tekankan itu adalah data yang sama ketika diurutkan pakai bubble dengan selection aja dulu, 2. Apa sih yang membedakannya kalau ujung-ujungnya ngurut gitu ya. Oke. Baik, saya masuk ke sini. Sudah ada kelihatan? Terlihat, Pak. Udah, Pak. Oke, baik. Ini adalah saya ingin menjelaskan bubble. Ini mana? Oke, bubble sort. Jadi bubble sort cara dari kanan ke kiri. Ya. Nah, Anda perhatikan ya. Jadi Anda pelajari ini bubble sort yang dari Pak Angga, bubble sort yang dari saya, itu kan pasti semua ada rujukannya. Tapi yang harus Anda pelajari itu cara mengurutkannya, gitu kan ya. Nah, secara konsep sedikit saya tidak panjang karena sudah dijelaskan oleh Pak Angga. Kalau yang ini ada lihat, saya sengaja dibuat terbalik. Datanya sudah terurut tapi descending. Kalau saya ingin membuat ascending, gimana caranya supaya terurut ascending gitu. Ini sudah terurut hanya descending. Berarti dari sudut pandang ascending mah belum terurut gitu kan ya. Nah, logikanya begini. Ini kan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Karena ingin dari kecil ke besar, maka logikanya adalah paling kiri itu harus bilangan terkecil. Maka angka 1 harus saya seret supaya ada di sebelah kiri gitu. Ngerti nggak? Logika keduanya adalah angka 2 harus saya seret harus ada di sebelah kiri. Artinya sebelah kanannya angka 1. Angka 3 harus saya seret ke kiri supaya ada di sebelah kanannya angka 2. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, itu logikanya, begitu kan ya? Nah, yang harus Anda pahami itu adalah pada saat iterasi pertama, pada saat I1 urutan datanya bagaimana, gitu kan ya? Nah, ini silakan pelajari ya. Ini sudah saya buat. Ini contoh saya running ini ya, running begini. Oke, perhatikan keluarannya. Sebelum diurutkan, datanya adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Proses pengurutannya bagaimana? Nah, ini secara source code-nya begini. Kalau Pak Erlangga, tadi dari sisi slide, Anda harus bisa seperti itu. Ya. Nah, sekarang dari sisi source code-nya. Pada iterasi ke-0, terjadi penukaran sebanyak 9 kali. Siapa yang ditukar? Dari mana itu 9? Yang pertama Anda lihat, angka 1 kan awalnya di sebelah kanan ya. Dari mana angka 9? Yang pertama, 1 ditukar dengan 2, 2 dengan 3, saya ulangi ya, Anda sudah tahu 1 dengan 2. Dari mana 9? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5, gini, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 1 dengan 7, 1 dengan 8, 1 dengan 9, dan 1 dengan 10. Sehingga posisinya menjadi 1, 10, 9, 8. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya, berarti di iterasi ke-0 telah terjadi 9 kali penukaran. Jadi, Anda tahu begitu si komputer kerjanya? Gitu. Di balik layar yang kita tidak tahu, tapi kita ungkap secara source code, secara konsep yang tadi sama Pak Erlangga. Nah, Anda harus menguasai ini secara komprehensif, harus tahu dua-duanya, ya. Konsepnya tahu. Lihat iterasi kedua itu pada saat I1. Total penukaran telah terjadi 17 kali, artinya 9 ditambah berikutnya. Mana yang ditukar? Sekarang kan memposisikan, tadi urutannya yang ini nih, 1, 10, 9, 8. Sekarang saya ingin nyeret, saya istilahnya nyeret angka 2 supaya paling kiri, di sebelah kanan angka 1. Gitu kan ya. Penukarannya mana? 2 dengan 3 ditukar, 2 dengan 4,
2 dengan 5, 2 dengan 6, 2 dengan 7, 2 dengan 8, 2 dengan 9, dengan 2 dengan 10. Ngerti ya? Nah, kok bisa jadi 17? Lanjutkan. Dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gitu. Terus saja dilakukan caranya sampai didapat 45 kali penukaran. Sehingga data hasilnya ngurut seperti ini, ascending. Gitu. Ya. Jadi Anda harus tahu, komputer gimana kamu cara mengurutkannya. Kata komputer kan saya mengurutkan berdasarkan perintah Anda gitu. Nah, beginilah caranya. Nah, inilah yang disebut source code dijelaskan dengan source code. Satu, Anda harus tahu itu. Yang kedua, source code dijelaskan dengan konsep yang Pak Erlangga itu. Habis itu disambungkan ke peseduk code dan program. Semua itu harus Anda kuasai, gitu kan ya. Apalagi Anda jadi guru, gitu kan ya. Tapi kalau jadi programmer juga, Anda harus menguasai cara kerja mesin berdasarkan perintah kita. Jangan sampai begini, mesin kerjakan, saya nggak mau tahu gimana caranya, gitu. Nggak bisa begitu, orang mesin mengerjakan apa yang kita buat, gitu ya. Oke, satu. Nah, sedikit saya ke analisis ya. Lalu bagaimana kalau selection sort? Saya sengaja ngambil selection sort. Ini ambil ya. Sebentar, saya pindahkan dulu. Untuk data yang sama, Ctrl A, sebentar. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Lihat datanya yang sama. Ya, descending, ascending. Tadi berapa kali data diurutkan? Berapa kali pengurutan? 45 kali. Si bubble sort ngurut. Jadi kalau lihat hasil akhir nggak ada masalah kok, 4-4-nya ngurut. Tapi di balik layar si komputer itu bakal ngeluh, kalau bisa jangan pakai inilah, saya capek, mungkin begitulah kayak gitu ya. Tapi untuk keperluan tertentu Anda harus lebih kritis ya. Ini lihat 1098. Oleh bubble sort dia sampai 45 kali untuk ngurut. Tapi bagaimana kalau selection sort? Coba ya, saya jalankan. Data yang sama. Oke, berapa kali penukarannya? 10. Hanya 10 kali. Hasilnya sama-sama ngurut. Hasilnya sama-sama ngurut. Tapi dengan selection hanya 10 kali penukaran. Yang namanya penukaran itu kan perintah, 3 perintah. Tem diisi A diisi B diisi tem, 3 langkah. 3 kali 45. 3 kali 45 detik. Dengan 3 kali 10 detik. Gitu ya. Ngerti ya? 3 langkah selama 45 kali. Satu kali penukaran 3 langkah. Ini ada 45 kali, 3 kali 45. Gitu ya. 3 langkah dengan 10 kali. Nah, makin kompleks permasalahan itu kerasa. Algoritma itu berat banget gitu. Kok kamu ngurut mah sama ngurut, kok munculnya baru sekarang, yang lain sudah muncul. Nah ini gitu ya. Itulah kenapa penting mendesain algoritma yang efektif dan efisien. Nah lebih lanjut Anda nanti ambil mata kuliah analisis desain algoritma ya. Gitu. Jelas ya? Nah, ini source code dijelaskan dengan source code. Jadi Anda tahu di balik layar begini caranya. Gitu ya. Nah, 2 sudah dicontohkan, bubble dan selection. Sudah dikasih contohnya ya, kayak gitu. Pak Angga sudah menjelaskan konsepnya. Maka yang quick sort sama apa ini yang belum nih? Insert sama quick sort. Insert. Oke. Quick sort sama insert Anda lakukan hal yang sama ya. Begitu Pak Angga, ini saya kirimkan source code-nya ya. Ya Pak. Sebentar. Masalah bubble sort caranya banyak. Kemana? Ke chat Zoom atau ke itu ke WA? WA aja Pak. Oke. Nah, satu. Iya, mana sih? JML tukar. Hiji teh naon itu teh? Itu apa ya? Itu teh bubble apa selection sih yang barusan? Oh, min. Selection ya? Ya Pak. Nah, ini yang bubble-nya nih. Ctrl C. Yang sebentar. Coba cek lagi, takut salah ngirim saya. Yang pertama itu selection, yang ini insert ya. Bubble ya. Nah, cara Pak Erlangga yang bubble sort dengan cara saya itu beda, tapi jumlah penukarannya sama-sama 45 kali. Tadi sudah saya tes kode ini. Atau saya kirim juga nih, yang Pak Erlangga. Cuman belum, mana Erlangga.
Cara bubble sort yang Pak Erlangga penukarannya sama. Saya cek ada. Saya kirim lagi ya, biar buat dipelajari. Begitu ya. Jadi sekali lagi konsep peseduh coding itu Pak Erlangga itu ya. Anda harus paham itu karena Anda menjelaskan seperti itu. Nah, di level lebih lanjut lagi, Anda harus bisa menjelaskan konsep dengan source code dengan source code gitulah intinya. Nah, itu sudah dicontohkan. Jadi silahkan nanti lengkapi di Quickshot dengan di mana tadi tuh insert ya, Bang ya. Ya, Pak. Biar tahu. Nah, lalu uji dengan data yang sama. Anda bisa menyimpulkan, jika diuji dengan data yang sama, maka data descending ketika diurutkan ascending butuh berapa langkah di bubble sort, berapa langkah di selection, di insert, apa kesimpulannya. Nah, kurang lebih sedikit meneliti begitulah, kayak gitu ya. Lalu Anda bisa kayak gitu. Itu saja Pak Angga tambahannya. Ya, udah Pak. Oke, paling itu ya kalau dari kami sih mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan Pak, mungkin terkait tugas kemarin atau gimana? Nah, ini kan yang sudah beres. Ini sudah beres. Jadi tugas kemarin itu, ini tetap saya ingin implementasi ya Pak Angga ya. Jadi kemarin itu array of record-nya sudah diurutkan, sudah mulai ngurut yang kemarin 2 itu Bahrul, Muhammad Bahrul. Ya Pak. Halo? Halo, cek. Udah ngurut? Udah Pak nilainya yang pakai. Kemarin saya cuma pakai apa tuh yang insert. Gimana? Kecil suaranya? Cek. Iya, betul. Gimana? Ada apa suaranya? Ada. Oh ya. Untuk pengurutan data kemarin ya. Kemarin tuh saya nyoba pakai yang insert Pak. Yang insert sudah ngurut? Udah, saya ngurutnya per nilai UTS, UAS sama apa sih? Nilai akhir. UTS, iya Pak. Enggak, maksudnya? Yes. Ya kan kita sebenarnya mintanya diurut sama berdasarkan nilai akhir saja. Jadi maksudnya gini, Anda sudah bisa mengurutkan berdasarkan nilai akhir, seluruh datanya ikut terurut gitu? Oh ya, datanya seluruhnya udah Pak. Nah, ya jadi jangan sampai begini, yang diurutkan berdasarkan nilai akhirnya ngurut, tapi record datanya tidak ikut ngurut, jangan sampai gitu ya. Kan ikut ngurut semua kan ya? Oke. Aldi, udah Aldi? Sudah Pak, sudah. Oke. Jadi terurutnya seluruh record ya? Iya, dengan nama yang data namanya. Oke, jadi itu kan sebenarnya tugas array of record di save as, jadi tugas pengurutan. Oke, datanya sudah terurut. Oke, udah bisa kayak gitu. Nah, sekarang tampilkan ini kan diurutkannya biar ini kan jadi file Anda ya. Kalau satu waktu Anda ngajar, setahu saya itu di SMK juga sudah diturunkan materi ini gitu kan ya. Diturunkan maknanya sudah diajarkan juga. Tambahkan 2 prosedur yang belumnya ya, Aldi dan yang lainnya juga ya. Jadi kan kemarin baru mengurutkan array of record-nya itu pakai apa? Selection sama insert ya. Nah, sekarang tambahkan bubble dengan quicksort gitu kan ya. Quicksort itu seperti itu. Nah, terkait yang tadi analisis itu mah dipisah saja buat tambahan materi ya, nggak usah ditugaskan. Tapi bagi Anda penting itu memahami itu gitu kan ya. Jadi harus ada 2 pendekatan, konsep seperti yang Pak Erlangga, konsep kemudian peseduh coding. Nah, yang lebih lanjutnya lebih ke dalam Anda harus menjelaskan source code dengan source code juga gitu kan ya langkahnya. Jadi kan yang tadi saya jelaskan itu menggantikan yang selain Pak Angga, atau yang selain Pak Angga itu menjelaskan. Karena tidak bisa langsung ya, tahapannya harus seperti itu, konsep dulu baru itu. Gitu ya. Jadi kalau tugasnya mah itu saja Pak Angga, tinggal nambahkan itu saja. Jadi yang kemarin baru 2 ya pengurutannya, sekarang jadi 4 itu saja.
Adapun yang tadi penjelasan mah itu mah tambahan materi saja dari sayanya. Gitu. Udah, Mangga? Ya Pak, udah Pak. Mangga, bisi berdiri. Ya paling kalau dari saya sih cukup sampai di sini dulu ya. Jadi materi tentang tentang sorting itu sudah dijelaskan tentang insertion, selection, bubble, dan quick sort ya. Jadi nanti tinggal kalian melengkapi tugas yang dari array of record itu kalian tambahkan dengan menggunakan pengurutan ya. Jadi tinggal nanti bisa ditambahkan saja memakai menu atau apa untuk menampilkan pengurutan secara insertion, selection, ataupun bubble maupun quick sort ya. Paling itu Pak kalau dari saya gitu. Mangga, udah. Ya paling kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri dulu ya perkuliahan kali ini. Kita berjumpa lagi di perkuliahan minggu yang akan datang. Mungkin sudah masuk ke searching ya, mungkin Ya. itu ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, dari sini ya.